Dan pemirsa dari Limbangan, Jawa Barat, kita akan kembali mengajak Anda untuk memantau arus mudik di kawasan Cikampek Utama bersama rekan Yasmin Atania di sana. Selamat siang, Yasmin. Berapa panjang kemacetan yang terjadi pada siang hari ini? Baik, untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 tempat saya melaporkan masih terpantau padat merayap, masih terlihat adanya antrian kendaraan baik yang hendak menuju ke gerbang tol maupun yang telah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan untuk antriannya sendiri ini diperkirakan mencapai 10 km yang dimulai dari ruas tol Cikampek kilometer 62 hingga ke ruas tol Cikampek kilometer 72. Adapun untuk saat ini terkait dengan sistem kontraflow sudah dihentikan sementara waktu karena sifatnya situasional, dan memang di hari kemarin pada saat masifnya pengendara ataupun pemudik dari arah Jakarta yang hendak melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini, maka dari pihak kepolisian memperlakukan sistem kontraflow dari pukul 11.30, maksud kami dari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari tadi untuk mengurai kepadatan kendaraan. Kemudian seiring dengan padatnya arus lalu lintas ini pun dibarengi dengan meningkatnya volume kendaraan, yang mana di tanggal 26 April kemarin saja ada sebanyak 53.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama ini, dan di hari berikutnya tanggal 27 April ada sebanyak 74.000 kendaraan, dan diprediksi hari ini akan ada sebanyak 93 kendaraan yang melintas atau memasuki gerbang tol Cikampek Utama yang menuju ke arah Palimanan. Dan untuk hari ini dari pihak kepolisian pun akan memperlakukan sistem ganjil genap dan juga satu arah atau one way yang akan dimulai pada pukul 17 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun dalam pelaksanaannya ini untuk filterisasi kendaraan tidak akan dilakukan di ruas tol, melainkan akan dilakukan di beberapa gerbang tol yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, diantaranya di gerbang tol Bekasi Barat, gerbang tol Bekasi Timur, dan juga gerbang tol Tambun. Kemudian dari pihak kepolisian ini henti-hentinya mengimbau masyarakat agar terus memperbaharui informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas dan juga mempersiapkan baik dari segi kendaraan maupun dari stamina pengemudi agar dapat berkendara atau berjalan dengan lancar menuju kampung halaman. Kembali ke studio. Ya, Yasmin, selain karena antusias pemudik yang melakukan perjalanan, apa faktor penyebab kemacetan ini? Apakah terdapat kelambatan transaksi pembayaran di gerbang tol? Ya, memang untuk faktor adanya kemacetan karena dari pihak pemerintah pun telah memprediksi untuk puncak arus mudik akan berlangsung hari ini, mulai hari ini tanggal 28 April, dan terlebih esok merupakan sudah memasuki waktunya cuti bersama, sehingga banyak masyarakat yang memutuskan untuk mulai melaksanakan perjalanan mudik di hari ini, sehingga menimbulkan kepadatan di ruas tol yang mencapai 10 km dari kilometer 62 hingga menuju kilometer 72. Adapun untuk saat ini transaksi tol pun masih berjalan secara normal, belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga, misalnya saja menjemput bola ataupun dengan menggratiskan biaya e-tol karena terjadinya kepadatan lalu lintas atau kepadatan pengendara di sini. Sehingga sejauh ini terkait dengan alasan dari panjangnya antrian kendaraan ini memang dikarenakan adanya kepadatan kendaraan pemudik dari arah Jakarta. Baik, Yasmin, jika para pemudik tidak tahan mengalami kemacetan panjang di ruas tol ini, adakah jalur alternatif atau pintu tol terdekat bagi mereka untuk mengambil jalur non-tol? Ya, untuk di lokasi tempat saya berada saat ini memang tidak adanya jalur alternatif yang dapat ditempuh, karena dari kilometer 60-an hingga ke tempat saya melaporkan gerbang tol Cikampek Utama ini, para pengendara hanya bisa melalui satu lajur saja di ruas tol Jakarta Cikampek ini, sehingga memang terkait hal tersebut masih belum ditemukan adanya upaya atau bagaimanakah memecah permasalahan tersebut. Namun untuk saat ini dapat dipastikan kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai, terpantau padat, dan belum terlihat adanya kendaraan atau uraian kendaraan sehingga kendaraan dapat berjalan dengan lancar. Baik, lantas bagaimana dengan jadwal satu arah untuk menuju Jawa Tengah, Yasmin? Apakah sudah diterapkan?
Ya, terkait dengan sistem satu arah atau one way dari pihak kepolisian ini merencanakan untuk pemberlakuannya dimulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 dan sifatnya pun sama situasional. Namun yang hendak dilakukan oleh pihak kepolisian rekayasa lalu lintas yang pertama adalah terkait dengan penerapan sistem ganjil genap yang dimulai dari kilometer 47 hingga menuju ke gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Semua hal ini dilakukan tentunya untuk mengurai adanya kepadatan para pemudik di ruas jalan tol agar tidak terjadi kemacetan yang begitu panjang sehingga pemudik pun dapat dengan lebih cepat begitu sampai ke kampung halamannya. Baik, baik terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Nanti kita akan kembali memantau bagaimana kondisi arus mudik di Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali.